Shalom. Bertemu lagi dengan saya, dan ini adalah seri pengajaran iman Kristen. Dalam pertemuan kita kali ini, kita akan membahas satu topik di bawah judul Keselamatan adalah Anugerah. Saudara, keselamatan adalah suatu inisiatif Allah dalam mengupayakan manusia berdosa untuk kembali kepada posisinya semula. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9 berkata, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." Saudara, ayat ini menunjukkan bahwa karya keselamatan itu mutlak adalah prakarsa Allah, dan pelaksanaannya pun semata-mata adalah karya Allah. Hal itu terlihat dari kata kasih karunia atau anugerah. Kata anugerah adalah terjemahan dari kata haris, yang memiliki arti hadiah atau sesuatu yang diberikan kepada orang lain tanpa adanya timbal balik atau kompensasi. Artinya, pemberian itu cuma-cuma, di mana tidak ada sedikit pun andil manusia di dalamnya. Penggunaan kata anugerah ini untuk menunjukkan kebaikan Allah yang memberikan keselamatan kepada mereka yang tidak layak. Sebenarnya tidak ada alasan bagi manusia untuk mendapatkan pemberian itu, dan Allah tidak harus memberikannya. Namun Allah dari jati diri yang penuh dengan anugerah bertindak untuk memberikan pemberian itu, sekalipun manusia tidak layak untuk menerimanya. Pandangan ini diperjelas dengan dua frasa, bukan hasil usahamu dan bukan hasil pekerjaanmu. Frasa ini dalam bahasa Alkitab secara harfiah berarti, itu bukan berasal dari dirimu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa manusia tidak memiliki kontribusi apapun dalam penyediaan keselamatan. Tidak ada sesuatu pun yang telah dilakukan oleh manusia sehingga keselamatan itu tersedia. Dan demikian keselamatan hanya ada karena Allah yang bekerja untuk menyediakannya. Saudara, pernyataan ini juga ditegaskan dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-24, di mana firman Tuhan berkata, "Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus." Saudara, di sini keselamatan itu ditekankan dalam bentuk pembenaran bagi manusia berdosa secara cuma-cuma, tanpa biaya atau gratis. Kata gratis menunjukkan bahwa pemberian itu tanpa menuntut imbalan atau sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkannya. Dengan kata lain, bahwa pemberian itu terjadi karena kerelaan si pemberi. Dengan demikian, keselamatan itu tersedia bukan karena sesuatu yang dilakukan oleh manusia, tetapi karena penebusan Kristus di atas kayu salib. Dan penebusan itu terjadi karena Allah sudah membayar harganya. Sebab kata penebusan terjemahan dari kata apolutrosis, yang memiliki arti pembebasan yang dilakukan dengan pembayaran uang tebusan, atau secara harfiah memiliki arti membeli seorang budak atau tawanan dengan membayar harga tebusan. Dalam hal ini, ada pertukaran antara Kristus dengan orang berdosa, di mana Kristus menjadi pengganti orang berdosa dengan mati di tempat orang berdosa. Tindakan Allah ini menunjukkan bahwa Dia telah menyediakan harga dari tebusan itu, dan harga itu adalah dari Yesus atau kematian Kristus. Allah melakukan itu karena Allah tahu bahwa manusia tidak akan mampu menyediakan harga bagi penebusannya. Itulah sebabnya dari kasih-Nya, Allah mengaruniakan anaknya mati di atas kayu salib sebagai harga penebusan manusia dari dosa. Dengan demikian, bahwa keselamatan itu ada karena Kristus rela mengorbankan dirinya lewat mati di atas kayu salib. Sebab keselamatan hanya akan ada kalau dikaitkan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Hal itu menunjukkan bahwa tidak ada keselamatan lepas dari pengorbanan Kristus. Sebab keselamatan itu terjadi sepenuhnya karena penebusan Kristus. Dan penebusan itu mutlak adalah karya Allah dan tidak ada sedikit pun andil manusia. Itulah sebabnya bahwa keselamatan adalah anugerah Allah semata-mata dan kita hanya dapat mengalaminya saja. Dan ketika manusia diberikan kesempatan untuk mengalami keselamatan itu, bukan karena manusia itu layak untuk mendapatkannya, dan bukan juga karena manusia telah berbuat sesuatu sehingga keselamatan diberikan. Artinya tidak ada satu hal pun yang telah dibuat manusia sehingga keselamatan itu tersedia, tetapi semata-mata karena anugerah. Saudara,
Keselamatan yang sudah disediakan oleh Allah tentu memerlukan respons manusia apabila ingin menikmatinya. Respons itu adalah iman. Itulah sebabnya Efesus pasal 2 ayat 8 itu dilanjutkan dengan frasa, oleh iman. Dengan kata lain, keselamatan yang telah disediakan Allah lewat penebusan Kristus bisa dialami oleh manusia melalui iman. Kata iman adalah terjemahan dari pistis, yang artinya kepercayaan atau keyakinan, terutama mengandalkan Kristus untuk keselamatan. Dengan kata lain, iman yang menyelamatkan itu harus dihubungkan dengan Kristus. Karena orang hanya bisa mengalami keselamatan apabila percaya kepada apa yang telah Kristus lakukan demi keselamatannya, yaitu mati di atas kayu salib. Jika anugerah Allah adalah dasar keselamatan, maka iman adalah sarana yang melaluinya anugerah itu diwujudkan dalam hidup manusia. Artinya, keselamatan yang sudah tersedia itu hanya akan bisa dinikmati manusia apabila percaya kepada Kristus. Sebab kematian Kristus di atas kayu salib tidak secara otomatis membuat manusia selamat. Dibutuhkan respons, yaitu iman kepada karya Kristus, sehingga manusia diberikan kesempatan untuk menikmatinya. Iman adalah penerimaan Injil dan penyerahan pribadi kepada Dia yang diberitakan. Iman itu bersifat pribadi, kepercayaan tulus. Ketulusan di sini adalah kesadaran penuh bahwa manusia tidak akan bisa menikmati keselamatan itu kalau tidak percaya kepada Kristus. Sebab iman yang menyelamatkan tidak bisa dipisahkan dari Kristus. Saudara, iman adalah syarat untuk mengalami keselamatan dan bukan untuk menyediakan keselamatan. Memang tanpa iman manusia tidak akan bisa mengalami keselamatan. Tetapi keselamatan tersedia adalah mutlak karya Allah. Iman hanya akan berarti kalau dihubungkan dengan karya Allah ini. Sebab iman adalah ketergantungan kepada keselamatan di dalam Kristus. Ketergantungan di sini menunjukkan bahwa tidak ada kemampuan atau kekuatan yang lain yang bisa membawa orang kepada keselamatan selain di dalam Kristus. Oleh karena itu, saudara, tidak ada tempat untuk perbuatan bagi keselamatan seperti yang diyakini oleh orang di masa kini, yang menekankan perbuatan yang bisa membawa orang untuk diselamatkan. Sebab tidak ada perbuatan manusia yang bisa memenuhi tuntutan Allah untuk bebas dari dosa. Itulah sebabnya, didasari oleh pengetahuan Allah itu, Dia mengupayakannya sendiri lewat pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan setiap orang yang percaya kepada apa yang telah Kristus lakukan itu, manusia diselamatkan. Sampai di sini pertemuan kita kali ini, dan kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih dan Shalom.